Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana ala dhalika nahya wa ala dhalika namut wa ala dhalika nub'ath insyaallah minal aminin alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan belajar dengan kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, yang insyaallah banyak barokah-barokahnya, yang mana kitab ini kitab yang begitu kecil tapi manfaatnya sangat luar biasa. Ini kitab Al-Imam An-Nawawi, pengarangnya, penyusunnya, yang beliau beri nama yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Al-Arba'in ini nama kitabnya karena di dalamnya berjumlah 40-an. Bukan 40 tapi 40-an. Kalau dikata dalam bahasa Melayu 40-an, maka jumlahnya di situ 40 lebih. Ada kalanya 41, 42 atau 43 atau sampai ke sebelum 50. Maka di sini ini namanya Al-Arba'in. Arba'in itu sungguhnya 40, akan tetapi di dalamnya ternyata ada 42 hadis. Maka Al-Arba'in di sini dimaknai 40-an hadis An-Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Oke, insyaallah. Jadi kitab ini miliknya Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, yang beliau mempunyai nama Yahya bin Syaraf bin Muri bin Husain bin Hasan bin Muhammad An-Nawawi. An-Nawawi ini adalah nisbatnya beliau, yang dinisbatkan kepada kampung beliau, kampung atau daerah kelahiran beliau, yaitu Kampung Nawa, yang jaraknya 80 km kurang lebih daripada Damaskus, Suriah. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Jadi umur beliau dalam 45 tahun. Akan tetapi dengan sebentarnya 45 tahun kehidupan beliau, tapi barokahnya sangat luar biasa, sehingga seluruh dunia ini ulama-ulama sanad ilmunya bersambung kepada beliau. Jadi termasuk riwayat kehidupan beliau di dalam keberkahan-keberkahan perjalanannya,
Beliau ini Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi dalam umur 10 tahun. Karena beliau dari kecil ini sudah dididik dalam keilmuan, dalam menuntut ilmu oleh ayahnya, yaitu Syaraf bin Murri, yang mana beliau ayahnya ini termasuk orang yang ahli wara, ahli zuhud, termasuk orang soleh. Maka beliau sangat-sangat mendidik anaknya ini, Yahya An-Nawawi, Imam Nawawi rahmatullah. Sejak kecil memang diletakkan di tempat-tempat yang dimana dia ini bisa mencari ilmu. Hari-harinya dengan ilmu, siang dan malamnya dengan ilmu. Maka ketika dalam umur 7 tahun, dikisahkan di dalam bulan Ramadan pada tanggal 27 Ramadan, pada malam hari yang mana pada malam hari itu dikisahkan adalah malam Lailatul Qadar. Maka di malam itu seorang anak kecil yang berumur 7 tahun, ketika itu Al-Imam An-Nawawi baru berumur 7 tahun. Beliau nampak di dalam rumahnya ada cahaya yang menyinari rumah tersebut. Maka dia sangat heran ada cahaya di dalam rumahnya. Maka dia ceritakan kepada ayahnya. Ayahnya pun paham, ini tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keistimewaan anaknya, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Jadi beliau ini sudah tampak kehebatannya, keistimewaannya, kewaliannya. Sejak umur 7 tahun Allah tampakkan lewat cahaya yang menerangi rumahnya. Masya Allah. Kemudian sejak itu ayahnya terus mendidik anaknya ini, Al-Imam An-Nawawi, diletakkan untuk fokus pada pelajaran-pelajaran agama. Maka ketika umur 10 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran. Masya Allah. 10 tahun sudah menguasai Al-Quran. Dan ketika menginjak usianya dalam 18 tahun, atau dalam kisah lain 19 tahun, beliau dipindahkan oleh ayahnya di tempat yang lain, yaitu di Damaskus. Dipindahkan di sana, bertemu dengan gurunya Al-Imam Abdurrahman Al-Fazari, untuk belajar ilmu-ilmu yang lain, sehingga beliau menjadi orang hebat, sehingga beliau menjadi ahli ilmu dalam agama. Maka setelah itu beliau terus belajar, mencari guru-guru yang saleh, yang wara', yang zuhud, sehingga banyak orang-orang alim, orang-orang sufi, orang-orang yang ahli wara', ahli zuhud, orang-orang yang saleh beliau temui. Maka termasuk di bidang fikih, beliau menemui guru-gurunya yang sangat hebat, termasuknya Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Al-Maqdis, yang wafat pada tahun 650 Hijriah. Kemudian
Al-Imam Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 654 Hijriah. Kemudian juga Al-Imam Umar bin Bandar bin Umar At-Taflisi Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 672 Hijriah. Dan juga yang dari Al-Imam Abdurrahman bin Ibrahim bin Diya Al-Fazari yang lebih dikenal dengan Al-Farkah, wafat pada tahun 690 Hijriah. Dan banyak lagi ulama-ulama, imam-imam besar yang beliau datangi, termasuk di dalam ilmu hadisnya. Beliau berguru dengan Al-Imam Abdurrahman bin Salim bin Yahya Al-Ambari yang wafat pada tahun 661 Hijriah. Kemudian Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Ansari yang wafat pada tahun 662 Hijriah. Kemudian Al-Imam Khalid bin Yusuf An-Nablusi yang wafat pada tahun 663 Hijriah. Dan banyak lagi guru-guru besar yang beliau datangi, termasuk di dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu lughah, yaitu Syekh Ahmad bin Salim Al-Misri yang wafat pada tahun 664 Hijriah. Kemudian Al-Imam Al-Iz Al-Maliki, salah seorang ulama bahasa, ulama lughat dari madhab Imam Malik. Dan masih banyak lagi imam-imam besar, ulama-ulama saleh yang beliau datangi untuk berguru, untuk mencari ilmu, sehingga beliau menjadi ahli ilmu yang sangat barokah dan manfaat di seluruh dunia. Maka kita akan mengkaji daripada kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi ini. Walaupun kitab ini kecil, harganya pun tak mahal, akan tetapi kalau kita ini belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah dengan harapan kita mendapatkan keberkahan beliau, Allah berikan keberkahan kita, sebagaimana Allah berikan keberkatan kepada beliau. Allah beri manfaatan sebagaimana Allah beri kemanfaatan kepada beliau. Dengan syarat kita banyak doa, sungguh-sungguh buat Fatihah kepada beliau, insyaallah. Oke, jadi dalam kitab ini Al-Arba'in An-Nawawi, beliau mulakan dengan karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, kullu amrin la yubda fihi bi dzikrillah fa huwa abtar, fa huwa aqta. Segala sesuatu yang tidak dimulai di dalamnya dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka terputus, atau maka terputus barokahnya, tidak ada keberkatan di dalamnya. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi memulakan karangannya atau kitabnya ini Al-Arba'in An-Nawawi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan inilah Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan keberkahan-keberkahan, sehingga nampak kitab yang kecil, yang sedikit, yang tidak mahal, tapi karena beliau mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah berkahi dan Allah beri manfaat, sehingga manfaatnya nampak. Daripada tahun beliau wafat pada tahun 676 Hijriah sehingga sekarang ini 1441 Hijriah atau 1442 Hijriah. Sudah berapa tahun itu, Masya Allah. Nampak keberkahan-keberkahan. Maka di sini ada pelajaran bagi kita. Kalau kita membuat sesuatu, asalkan sesuatu itu baik, maka kita
jangan lupa memulakan dengan bismillah. Sehingga keberkahan-keberkahan Allah Subhanahu wa taala berikan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala pujian yang ada di alam semesta ini lillahi adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamina, yang menguasai alam semesta. Kemudian setelah bismillahirrahmanirrahim, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tertibnya atau urutan cara-cara yang menarik keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qayyumis samawati wal ardin, yang menguasai langit dan bumi, atau yang menegakkan, yang menggerakkan langit dan bumi. Mudabbiril khalaiqi, yang mengatur makhluk-makhluk ajma'ina seluruhnya. Ba'ithir rusuli, yang mengutus para utusan. Salawatuhu, selawat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa salamuhu, dan salam keselamatan Allah Subhanahu wa taala alaihim, dilimpahkan atas mereka para rasul, ilal mukallafina, yaitu diutusnya para utusan tadi kepada mukallafin, orang-orang mukallaf. Mukallaf di sini memasukkan manusia dan juga jin. Li hidayatihim, untuk mereka mendapatkan hidayah, petunjuk. Wa bayani syara'idzin, dan menjelaskan syariat-syariat agama, hukum-hukum di dalam agama. Bidalaili al-qat'iyyati, dengan dalil-dalil, hujah-hujah yang jelas, yang pasti. Wa wadihatil barahin, dan bukti-bukti yang jelas. Ahmaduhu, al-Imam An-Nawawi mengatakan, ahmaduhu, aku memuji Allah Subhanahu wa taala, ala jami'i ni'amihi, atas semua nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saya dan seluruh makhluknya. Wa as'aluhu, dan aku, Al-Imam An-Nawawi rahmatullah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-mazida, kelebihan atau karunia-karunianya, min fadlihi, daripada karunia Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa karamihi, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu, dan aku bersaksi dengan sepenuh hati, Al-Imam An-Nawawi rahmatullah, alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu, kecuali Allah. Al-Wahidu, yang Maha Esa, yang Maha Satu. Al-Qahharu, yang Maha Bijaksana, yang Maha Perkasa. Al-Karimu, yang Maha Mulia. Al-Ghaffaru, yang Maha Pengampun dari segala dosa-dosa dan kesalahan. Wa asyhadu, dan aku bersaksi sepenuh hati, anna sayyidana, bahwasanya Tuhan kita Muhammadan adalah Nabi Muhammad, abduhu, yang menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu, dan utusannya Allah Subhanahu wa taala, wa habibuhu, dan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala,
wa khaliluhu, dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, afdalul makhluqin, yang paling utama di antara seluruh makhluk yang ada, al-mukarrami, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil Qur'ani, dengan diberikannya Al-Qur'an, al-azizi, yang maha mulia, al-mu'jizati, yang Quran ini sebagai mukjizat bagi beliau, al-mustamirrati, yang terus menerus. Jadi ada mukjizat yang terus menerus, ada mukjizat yang sesaat saja, yang sesekali saja. Jadi termasuk mukjizat yang tidak terus menerus seperti mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, bisa membelah bulan. Maka hanya sekali saja. Ada mukjizat yang bisa mengeluarkan air daripada tangannya. Itu mukjizat yang tidak mustamirrah. Kan tetapi Al-Quran ini al-mukjizah al-mustamirrah, mukjizat yang terus menerus, abadi, selama-lamanya. Ala ta'aqubis sinina, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, terus menerus, tidak ada ujungnya. Ini adalah Al-Quran, mukjizat yang mustamirrah, terus menerus, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Wabis sunani, dan diberikannya as-sunan, as-sunan, al-hadis, al-mustanirati, yang memberi penerangan, yang beri cahaya, yang menerangi, lil mustarsyidina, bagi orang-orang yang mencari-cari petunjuk, bagi orang yang mengharapkan petunjuk, al-makhsusi, yang dikhususkan, al-makhsusi, yang beliau ini dikhususkan, bijawami'il kalimi, dispesialkan, bijawami'il kalimi, dengan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Yaitu kata-katanya beliau ini sedikit, akan tetapi maknanya sangat banyak. Beliau kalau berkata di dalam hadisnya sedikit saja, satu kata, pendek kata, akan tetapi maknanya begitu banyak. Sehingga ada ikhtilaful ulama, ada yang berpendapat seperti ini, ada yang berpendapat seperti ini. Itulah jawami'ul kalim. Itu termasuk kelebihan daripada beliau, al-maksus, yang dikhususkan, yang dispesialkan dengan jawami'ul kalim. Wasamahatiddin, dan kemudahan-kemudahan di dalam agama. Salawatullah wasalamuhu, semoga salawat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan salam keselamatannya Allah Subhanahu wa ta'ala alaihi, terlimpah atas beliau, wa ala sairin nabiyyina, dan kepada seluruh para nabi, wal mursalina, dan para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ali kullin, dan terlimpah kepada seluruh keluarganya beliau, wasairi salihina, dan terlimpah kepada seluruh orang-orang yang soleh. Amma ba'du, faqad rawaina, dan sungguh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi mengatakan, faqad rawaina, kami telah meriwayatkan, an Ali bin Abi Talib, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, wa an Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda, dan Abu Darda, wa Ibni Umar, dan Ibnu Umar, wa Ibni Abbas, dan Ibnu Abbas, wa Anasin ibni Malikin, dan Anas ibni Malik, wa Abi Hurairah, dan Abu Hurairah, wa Abi Sa'id
Al-Khudri dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Amin. Min turukin, meriwayatkan min turukin daripada jalan-jalan kathiratin yang banyak, biriwayatin dengan riwayat-riwayat mutanawwi'atin yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man, sesiapa, hafidho, yang menghafalkan, menjaga, ala ummati, untuk mengajarkan, untuk diajarkan kepada umatku, untuk disampaikan kepada umatku, untuk diamalkan kepada umatku, arba'ina hadisan, menghafalkan apa? 40 hadis. Min amri diniha, untuk urusan-urusan agamanya, demi urusan-urusan agamanya, agama umat. Ba'athahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang tersebut yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fi zumratil fuqahai, dalam golongan orang-orang yang faqih, orang-orang yang ahli dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wal ulama'i, dan digolongkan dalam golongan para ulama. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ba'athahullahu, Allah akan membangkitkan dia faqihan, dalam keadaan faqih, aliman dan alim. Faqih dan alim. Yang atas tadi dibangkitkan dalam golongan orang faqih dan alim, para ulama dan para faqih. Yang ini Allah bangkitkan dia dalam keadaan faqih dan alim. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain dari Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat akan menjadi untuknya syafi'an wa syahidan, orang yang mensyafaati dia dan menyaksikan dia. Wa fi riwayatin, wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dan dalam riwayat Ibnu Mas'ud kila dikatakan lahu, untuk orang yang menghafal 40 hadis, udkhul, masuklah kamu, min ayyi abwabil jannati, dari mana-mana pintu surga, syi'ta, yang kamu mau. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dan dalam riwayat Ibnu Umar, kutiba kutiba, akan dicatat baginya, fi zumratil ulama'i, dalam golongan para ulama. Wa husyira, dan akan dikumpulkan, fi zumratis syuhada'i, dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Wattafaqa, dan telah sepakat, al-huffadhu, para ahli hadis. Al-Hufad ni ahli hadis, tapi zaman sekarang Al-Hufad ni hafid Quran, orang-orang yang hafal 30 juz, itu disebut Hufad. Tapi kalau dulu Al-Hufad itu adalah orang yang ahli hadis, orang yang banyak meriwayatkan hadis, yang banyak menghafal hadis. Wattafaqa, dan telah sepakat, al-hufadhu, para hufad ahli hadis, ulama-ulama hadis, ala annahu, bahwasanya hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang menerangkan fadilahnya orang yang menghafalkan tadi, orang yang menghafalkan 40 hadis, hadisun adalah hadis, dhaifun yang dhaif. Jadi ulama hufad, ulama hadis ini telah sepakat bahwa